Agak susah buat cari kelebihan Vivo Y27 4G menurut saya. Setelah saya bahas, saya dapat beberapa kelebihan dan kekurangan Vivo Y27 4G ini. Oke, kita mulai dari beberapa kelebihan yang pertamanya dulu. Yang saya sukain dari Vivo Y27 4G ini dari segi pengecasannya. Y27 4G ini dibekali kapasitas baterai 5000 mAh, 44 watt flash charging. Menurut saya ini watt yang cukup gede dan terbilang upgrade. Kalau kita lihat di Vivo Y22 itu cuma 18 watt aja. Plusnya lagi nih, Vivo Y27 4G ini dibanderol dengan harga Rp2.500.000 dengan RAM 6GB dan storage 128GB. Kalau kita bandingkan dengan seri sebelumnya, pas awal-awal yaitu Y22, di harga yang sama itu cuma dapat RAM 4GB doang dengan storage 64GB. Menurut gue ini peningkatan yang signifikan. Wait a minute. Kalaupun sama, RAM yang sama dan storage yang sama, paling dapat di harga 3 jutaan. Please, no! 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 Kelebihannya lagi nih, Vivo Y27 4G ini menggunakan retro design. Dengan dynamic design yang finishingnya crystalline matte yang bebas sidik jari. Oppo A58 juga harga sama bang, desainnya bebas sidik jari. Oppo A58 juga sama bebas sidik jari, tapi kalau kita bandingkan dengan Vivo Y27 4G, bagian backdoornya ini lebih kokoh, nggak ada rongga udara seperti Oppo A58 4G. Plusnya lagi nih, dari resolusi layar, menurut gua sih ini kelebihannya. Vivo Y27 4G memiliki ukuran layar 6,64 inch dan udah Full HD+. Harga sama di merek lain, udah banyak yang pakai Full HD+. Harga sama di merek lain udah Full HD+. Kalau kita lihat seri sebelumnya, Vivo Y22 resolusinya itu cuma di HD+ doang. Kelebihannya lagi nih, layar Vivo Y27 4G ini ada sunlight display-nya. Yang dimana ketika HP di bawah sinar matahari, layar Y27 4G ini nggak terlalu gelap, masih agak kelihatan. Itulah beberapa kelebihannya. Oke, kita masuk ke kekurangannya. Kekurangan pertama menurut gua dari segi konektivitasnya. Salah satunya nggak ada NFC, yang dimana di harga yang sama rata-rata udah ada NFC. Kekurangannya lagi nih, Vivo Y27 4G ini speakernya masih mono. Yang dimana Oppo A58 aja di harga yang sama udah dual stereo speaker. Jadi audio yang dihasilkan Vivo Y27 4G ini kurang maksimal. Minusnya lagi nih, layar Vivo Y27 4G ini masih menggunakan layar waterdrop screen dengan refresh rate masih 60Hz. Kurang semut aja ketika scroll-scroll media sosial dan padahal di merek lain juga ada harga yang sama, rata-rata udah pancol display. Tenang, layar waterdrop screen masih banyak di pabrik. Kekurangannya lagi nih di bagian rekaman videonya. Di mana Y27 4G ini kurang di fiturnya. Salah satunya nggak ada stabilizer dan FPS-nya mentok di 30 fps. Jadi untuk hasil videonya kurang maksimal. Kalau kalian lihat contoh gambar ini, 30 fps agak ngeblur dan ngebayang. Beda dengan 60 fps yang lebih smooth. Apalagi kalau kalian di slow-moin, bakal kelihatan perbedaannya. Minusnya lagi nih di bagian kamera depannya yang hanya dibekali 8 megapiksel saja. Megapiksel yang standar, mungkin di brand lain ada yang udah 16 megapiksel dengan harga yang sama. Kekurangannya lagi nih, Vivo Y27 4G ini dibekali RAM 6GB dengan storage 128GB. Yang disayangkannya, ekspansi RAM-nya cuma satu pilihan doang, yaitu di 6GB aja. Minusnya lagi nih, jenis ROM Vivo Y27 4G ini masih pakai eMMC, yang dimana ini kinerjanya kurang maksimal. Tahun sekarang masih pakai eMMC. Kalau kita lihat dari tabel ini, eMMC yang kelasnya paling atas saja kecepatan membacanya di 330 MB per second. UFS yang paling bawah aja kecepatan membacanya 480, apalagi dibandingkan dengan sekelasnya. Jauh banget cuy perbedaannya. Sampai di sini dulu video pembahasannya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.